Dia atau Dia bab 87. Tutup mata. Setelah menyelesaikan meeting, Ibu Andin segera menuju rumah sakit. Dia ingin melihat keadaan menantunya. Bagaimana keadaan Yayu? Tanyanya yang kala itu telah sampai di rumah sakit. Sudah jauh lebih baik, sahut Chef Robi sembari melirik istrinya yang tertidur. Mi, aku mau ke restoran. Aku titip Yayu. Untuk apa ke restoran? Apa tidak bisa kamu tinggalkan sebentar saja? Istrimu sedang membutuhkanmu, larang Ibu Andin. Akhirnya Chef Robi duduk diam di dalam ruangan itu. Padahal dia ingin menanyakan kepada Lia. Tapi istrinya lebih membutuhkannya dibandingkan apapun. Sampai ponselnya berdering, yang mana tertera nomor asing. Siapa? Tanya Ibu Andin yang memperhatikan anaknya hanya menatap tanpa menggeser ke warna hijau. Tidak tahu, aku tidak mengenal nomor ini. Tunjuknya ke maminya. Jawab saja, mana tahu ada yang mengenalmu. Chef Robi menggeser ke warna hijau dan terdengar suara seseorang dari ujung sana. Halo Robi, ini ibunya Yayu. Oh iya bu, sahutnya sembari melirik maminya yang pada saat itu mode speaker diaktifkan. Bagaimana kabar Yayu? Chef Robi diam. Jika dia mengatakan sebenarnya keberadaan Yayu yang sedang dirawat, yang ada akan membuat wanita parubaya itu cemas. Baik bu, sahutnya bohong dan itu membuat Ibu Andin terbelalak. Oh ya sudah. Ibu hanya mau bilang semua persiapan akad nikah sudah dipersiapkan. Jadi lusa kalian sudah bisa datang. Baik bu. Mana Yayu? Ibu mau bicara. Yayu tidur. Siang-siang begini tidur. Dia kelelahan. Kelelahan? Ude Nani yang ada di ujung sana mengerutkan dahinya. Apa kalian sudah melakukan itu? Maksud ibu? Chef Robi bingung. Tapi maminya langsung menepuk dahinya sendiri. Dia tahu maksud ucapan besannya. Apa kamu dan Yayu sudah melakukan hubungan badan? Ibu harap pelan-pelan. Jangan buat Yayu kelelahan. Dia sangat mudah lelah. Dan satu lagi, jika Yayu hamil, tolong bertanggung jawab, jangan lari. Kemudian panggilan terputus secara sepihak, dan itu membuat Chef Robi melirik ke arah maminya. Apa maksudnya? Memangnya aku akan kabur? Terutunya. Ibu Andin langsung memindahkan posisinya di dekat anaknya. Apa kamu dan Yayu sudah itu? Mami hanya tanya. Kalau iya kenapa? Aku bukan anak kecil, usiaku sudah kepala 3. Apa masalah itu masih harus ditanyakan? Gerutunya dengan pertanyaan maminya yang menganggapnya seperti anak kecil. Jangan marah, mami hanya tanya. Sementara itu, Yayu awalnya sudah terbangun, tapi percakapan ibunya dengan Chef Robi membuatnya malu. Belum lagi pertanyaan mertuanya yang menanyakan tentang hubungan badan, maka dia memilih untuk tetap menutup mata. Menurutnya daripada dia bangun dengan wajah merona merah, maka lebih baik pura-pura tidur. Pasti Yayu masuk rumah sakit karena kelelahan tadi malam, ujar Ibu Andin sembari memperhatikan Yayu yang tengah terbaring tempat tidur. Mami, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Kalaupun ada, tidak apa. Mami harap Yayu cepat hamil. Tidak bisa Mami bayangkan bagaimana lucunya anak kami berdua. Rasanya lengkap kehidupan Mami menimang cucu dari anak semata kebun. Mami, itu Chef Robi. Ternyata Chef Robi diperlakukan sangat manja oleh maminya. Dia masih dianggap anak kecil oleh maminya. Batin Yayu dalam hati. Kamu tahu, Rob, dulu Mami mendapatkan kamu cepat. Dan Mami harap jangan ada tunda-tunda. Ingat, usia kamu juga sudah lanjut. Jangan anak juga ditunda. Iya, Mi, aku dan Yayu belum melakukan itu, jelasnya. Bohong, goda Ibu Andin sembari menyenggol bahu anaknya. Mami tidak percaya. Kalian tinggal satu atap. Apa tidak ada setan yang menggoda kalian? Apa kamu tidak bernafsu dengan Yayu? Mami, Chef Robi menggelengkan kepala. Ya mana tahu. Dada Yayu rata, badannya juga kurus. Memang Mami sempat khawatir dengan pilihan kamu. Karena dari semua mantan kamu, termasuk Vena, semuanya mempunyai lekuk tubuh yang bagus. Tapi Yayu, Mami mau menghina Yayu. Kok kamu marah? Mami belum saya bicara, jadi diam dulu. Chef Robi kembali diam. Sementara itu Yayu masih pura-pura tidur. Tapi Yayu baik dan tidak mata duitan, itu yang utama. Kalau bodi masih bisa dibentuk. Menurut Mami, Yayu itu kurang gizi. Seketika itu Chef Robi menatap maminya dengan tatapan tajam. Jangan marah, kamu bisa lihat lengan istrimu kecil sekali mengalahkan gagang sapu. Itu terlalu kecil nih. Mami kalau ngomong suka ngada-ngada. Gerutunya yang melihat lengan istrinya tak sekecil itu. Itu perumpamaan. Karena lusa kamu dan Yayu akan kembali ke kampung, jadi tidak ada waktu untuk mengubah gizi istrimu. Semoga saja berat badan istrimu naik. Sampaikan saja salam untuk Yayu. Ibu Andin pergi meninggalkan mereka. Chef Robi mengantarkan maminya ke depan, dan setelah itu Yayu mengejapkan matanya. Dia menatap dadanya yang rata. Benar, aku memang rata, berbeda dengan Vena. Yayu, kamu sudah bangun?
Chef Robi menghampiri istrinya dan duduk di pinggir tempat tidur. Mas, aku mau makan. Makan apa? Terserah. Mas akan kembali ke restoran Zero untuk membuatkan makanan lezat untukmu. Kenapa harus kembali? Kenapa tidak beli di sini saja? Tanya Yayu bingung. Entah kenapa ucapan Ibu Andin membuatnya berpacu untuk gemuk. Mungkin waktunya tidak cukup, tapi dia akan mencoba. Dia marah ketika melihat foto itu. Tapi menurutnya itu adalah masa lalu yang seharusnya tidak perlu diperlihatkan. Tapi dia harus menarik di mata suaminya. Bukan hanya wajah, tapi bodi. Dia memang tidak tinggi, tapi dia akan membuat tubuhnya lebih berisi, agar membuat suaminya pangling ketika acara resepsi nanti. Yuk, kamu baru saja diare hebat. Jadi Mas takut makanan di sini kurang sehat. Lebih baik Mas yang masak. Ujarnya sembari memegang tangan istrinya. Biasanya Yayu akan menarik tangannya dari genggaman suaminya, tapi kali ini dia malah menggenggam jemari suaminya dengan kuat. Kalau Mas pergi, aku sama siapa? Sahutnya manja dan membuat Chef Robi terperangah. Istrinya bersikap berbeda, tapi itu membuatnya senang. Dia ingin Yayu lebih terbuka dan manja kepadanya. Dia ingin menjadi pria yang selalu dibutuhkan oleh istrinya. Iya juga. Tapi kalau tidak makan, kamu akan lapar. Hubungi Mbak Giwang saja. Ya, kamu benar. Mas akan menghubungi Giwang. Chef Robi hendak beranjak, tapi tangannya ditarik Yayu. Di sini saja, jangan jauh-jauh. Robi tersenyum. Dia menyentuh pipi istrinya, dan Yayu ikut tersenyum. Walaupun dia merinding ketika disentuh suaminya, tapi dia harus dan tidak boleh menolak seperti dulu. Halo Gigi, ya Chef, apa kabar? Baik, saya dan Yayu sekarang ada di kota. Oh ya? Kenapa tidak mengabari? Tanya Giwang balik. Chef Robi menceritakan tentang fobia Yayu, hingga dibawa ke kota untuk melakukan terapi di kota. Dan juga menceritakan tentang Yayu dirawat. Baik, aku akan datang. Chef Robi menutup panggilan itu dan melihat istrinya. Giwang akan segera datang. Iya mas. Yayu tertunduk. Lalu Chef Robi membenarkan arah pandangan Yayu dengan cara memegang dagunya. Bulu kuduk Yayu rasanya meremang. Ada apa? Kamu seperti menyimpan sesuatu? Tanyanya sembari menatap istrinya dengan dekat. Aku menemukan foto Mas dan Mbak Vena di dalam lemari. Foto? Chef Robi mengerutkan dahinya. Iya foto. Foto apa? Tanyanya penasaran. Foto ketika Mas Robi dan apa? Tanyanya semakin penasaran. Dan Mbak Vena sedang berciuman. Tidak mungkin. Semua foto itu sudah Mas bakar. Tidak ada foto yang tertinggal. Jelasnya. Mas tidak perlu marah. Yayu membenarkan arah pandangan suaminya yang terlihat sangat kesal. Maaf Yayu, Mas tidak melakukan itu. Pasti ada kesalahan. Iya Mas, lupakan saja. Aku hanya ingin Mas berkata jujur kepadaku. Yayu dan suaminya saling menatap. Apa Mas akan meninggalkanku? Tidak, Mas tidak akan meninggalkanmu. Yayu tersenyum senang. Dan itu sudah merupakan jawaban yang membuatnya lega. Boleh Mas mengatakan sesuatu? Yayu mengangguk. Boleh Mas menciummu? Permintaan yang normal untuk seorang suami, tapi membuat Yayu pucat. Aku? Yayu gugup. Jika belum siap tidak apa. Ujar Chef Robi dan memalingkan wajahnya. Mencium istrinya seperti meminta izin kepada kepala negara yang susahnya minta ampun. Aku tidak bisa. Iya, Mas tahu. Aku tidak pintar, sahutnya gugup. Dan itu membuat Chef Robi menoleh kembali ke istrinya. Tutup mata kamu. Yayu menutup matanya. Rasanya dadanya berdetak ingin keluar. Dia dapat merasakan hembusan napas suaminya yang sedang berada di depan wajahnya. Mas, aku takut, ujarnya lalu membuka matanya kembali. Tidak perlu takut, sahutnya lalu mengecup bibir istrinya. Dan Yayu terbelalak. Dia hanya seperti patung ketika dikecup suaminya. Suaminya telah mengulum bibirnya dan dia hanya diam. Suaminya terus menciumnya. Dan ketika sebuah tangan meremas dadanya yang rata, membuatnya merespon dengan menggigit bibir suaminya. Dan dianggap Chef Robi balasan dari Yayu. Bersambung.